menjadi presiden, mendelivering message itu ya, pesan bahwa saya ingin melakukan ini gitu, do something gitu. Lakukan dengan janji, saya akan lakukan A, B, C, D, E. Itu harus clear. Sehingga kita akan memilih Pak Erick Thohir karena komitmennya, bukan karena wajahnya terlalu banyak menyita ruang publik. Dan hati-hati aja kalau terlalu banyak menyita ruang publik tapi nggak jelas, nanti kita malah jadi bosan. Sementara ini peluang beliau itu masih sangat kecil ya, masih tergantung dia berpasangan dengan siapa. Kan berbahaya sekali berpasangan dengan siapa untuk menentukan kemenangan. Artinya resiko itu dia berikan kepada orang lain, bukan risiko pada diri dia. Sementara saya tahu sampai hari ini Pak Erick Thohir itu mengeluarkan biaya yang lumayan dibandingkan kandidat-kandidat yang lain. Baik Pak, jadi yang seperti yang saya lihat nih dari media-media yang kita lihat kan Pak Erick Thohir ini kerap kali melakukan gerakan-gerakan grill ya, alias suka turun-turun ke lapangan gitu Pak untuk membuat acara-acara atau sebagainya, sedangkan background beliau adalah seorang pengusaha yang sukses. Menurut Bapak sebenarnya adakah sasaran khusus yang dilakukan Pak Erick? Ya, saya sih nggak terlalu melihat itu sebuah langkah yang pas ya, karena bukan yang seperti Lala katakan pengusaha yang sukses. Hari ini Pak Erick Thohir itu label formalnya adalah Menteri BUMN, Menteri Negara yang ngurusin begitu banyak badan usaha milik negara. Kenapa sih kalau turun ke lapangan itu tidak dikaitkan dengan kinerja beliau sebagai Menteri BUMN? Kenapa harus menyapa-nyapa sebagai pengusaha, sebagai orang yang punya niatan untuk tampil lebih? Orang akhirnya mikir, ini Bapak kerja nggak sebagai menteri gitu. Saya aja kalau melihat rombongan presiden, misalnya presiden meresmikan waduk di provinsi X, kemudian ada 10-15 menteri ngintilin presiden di belakang gitu. Padahal yang berkaitan dengan waduk itu hanya 3 menteri, Menteri Perhubungan misalnya, atau Menteri PUPR, atau Menteri Kesejahteraan Rakyat, atau Menteri Pertanian, semacam itu. Ya 4 menteri udah cukup lah gitu. Tapi rombongan presiden itu seringkali lebih banyak dari semestinya. Jadi saya mikir, ini menteri ini mau kerja atau cuma ngikut-ngikutin presiden atau pemandu soraknya presiden. Nah, balik lagi kepada Pak Erick Thohir, harusnya Pak Erick Thohir ke masyarakat, terjun ke masyarakat, melabelkan dirinya sebagai Menteri Negara BUMN dan tunjukkan kinerjanya, prestasinya, sehingga rakyat akan mengatakan, oh beliau adalah menteri yang bagus, beliau menteri yang keren, lihat aja pekerjaannya dari kemarin BUMN kita prestasinya sekian, pendapatannya sekian, ternyata di bawah Pak Erick Thohir semakin berkembang, kepemilikan saham di BUMN yang dimiliki pemerintah semakin besar. Ya begitulah, harusnya itu yang diuruskan oleh Pak Erick Thohir. Jangan pernah khawatir bahwa rakyat tidak melihat. Kalau dia hanya sekedar Menteri BUMN, rakyat melihat kok. Tinggal bagaimana mempresentasikan diri kita dengan sebagai orang yang penuh komitmen. Itu yang paling penting. Nah, kalau misalnya komitmen-komitmen itu ternyata cukup untuk jadi gubernur, ya jadi gubernur aja. Kalau mau jadi presiden, ya harus lebih serius dari ini gitu. Oke, menurut Bapak nih, sosok gambaran dari seorang Erick Thohir, apa sih yang membuat Erick Thohir itu menarik atau layak jika dia ingin terus maju di Pilpres 2024 nanti? Saya belum melihat menariknya sama sekali Erick Thohir, jujur saja ya. Tapi saya menghargai usaha beliau gitu. Kalau Citra Indonesia jadi konsultannya, banyak yang harus dibenahi. Dengan pendanaan yang begitu cukup, bagi saya harusnya Pak Erick Thohir bisa melakukan lebih dari itu. Saya dan teman-teman kalau melihat Pak Erick Thohir seperti apa ya, masih seperti cameo gitu di film itu, muncul sebentar terus itu hilang gitu. Kalau dia pemeran pembantu masih enak. Pemeran pembantu kan kalau di kontestasi politik bisa jadi wakil presiden gitu kan. Ini masih cameo gitu. Kelasnya masih cameo. Nah, bagaimana Pak Erick Thohir bisa mengambil panggung itu? Nah, itu butuh strategi. Jangan dijadikan cameo terus Pak Erick Thohir, sayang itu. Dia harus bisa ambil itu panggung itu. Mampu atau tidak? Saya rasa mampu. Mungkin Pak Erick Thohir masih memperhitungkan resiko-resiko. Politik di Indonesia ini kan kejam. Ketika kelihatan orang lebih agresif gitu ya, lebih mau muncul, lebih challenging gitu,
lebih tersorot oleh kamera, oleh media, orang mulai cari kesalahan-kesalahan, orang mulai menjelek-jelekan, kemudian ribut antara pendukung dan penentang. Memang begitu resikonya politik di Indonesia. Tapi kalau saya lihat Pak Erick Thohir jauh lah dari kontroversi itu. Harusnya Pak Erick bisa lebih tampil, lebih berani untuk tampil. Karena kita juga pada dasarnya rakyat Indonesia ini membutuhkan alternatif itu. Dan Pak Erick Thohir bagi saya bisa menjadi alternatif. Tapi sampai sejauh ini belum, masih cameo itu, masih hai ngeliat kamera terus hilang. Kalau menurut Bapak, sekiranya jika Pak Erick Thohir mencalonkan diri menjadi seorang presiden, partai mana yang akan mendukung dia nih Pak? Begini, partai di Indonesia itu yang punya ideologi dan militansi itu kan PDI Perjuangan. Jadi untuk masuk ke PDI Perjuangan, Pak Erick Thohir harus dekat-dekat dengan elit di PDI Perjuangan. Sementara di luar itu, misalnya Gerindra itu dalam tanda petik atau dalam garis bawah itu miliknya Pak Prabowo. Jadi Pak Erick Thohir harus melakukan pendekatan ke Pak Prabowo. Banyak cara, tapi kita akan bicara tentang partai politik secara umum ya. Partai politik secara umum itu akan mengatakan bahwa kita akan mendukung kandidat yang memang betul-betul memiliki popularitas dan elektabilitas yang baik, yang tinggi. Nah, itu harus dibuktikan oleh Pak Erick Thohir. Jadi Pak Erick harus muncul menjadikan dirinya sebagai figur yang berbobot. Bobotnya apa? Bobotnya itu dari elektabilitas. Itu yang akan bisa dilirik oleh parpol. Nah, parpol-parpol ini kan juga akan melakukan verifikasi, akan melihat benar nggak bahwa misalnya Pak Erick Thohir sudah didukung oleh 8% rakyat. Jangan seperti ada tuh salah satu gubernur di Indonesia ngakunya bahwa ya saya pengen dipilih, saya kalau insya Allah kalau saya dicalonkan saya mau jadi presiden, tapi sebenarnya bodong gitu. Nah, parpol nggak mudah ditipu-tipu seperti itu. Jadi yang dilakukan Pak Erick Thohir ya harus tampil, memperkuat figur dia bahwa dia memang adalah figur yang didukung secara konkret oleh rakyat Indonesia. Caranya seperti apa? Ya tanya sama Citra Indonesia lah. Menurut Bapak lagi nih, setelah beberapa tahun ini Pak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, bagaimana nih pandangan Bapak tentang kinerja beliau? Begini, BUMN itu adalah kementerian penuh kontroversi. Ya, kontroversinya apa? Itu selalu dianggap sebagai ladang untuk bagi-bagi jabatan para relawan, para pendukung kandidat presiden yang bertarung. Jadi ketika presidennya menang, relawan-relawannya dibagi-bagi tuh jadi komisaris. Kalau dia memang punya latar belakang teknis, dia bisa jadi direksi, bisa jadi direktur, bisa jadi dirut. Jadi profesionalitas orang-orang yang mengurus BUMN itu masih rendah, masih lemah. Nah, Pak Erick Thohir di awal-awal kepemimpinan beliau sepertinya berniat untuk melakukan pembenahan. Tapi akhirnya balik lagi ke realita bahwa beban politik jauh lebih berat daripada beban tuntutan rakyat untuk menyehatkan BUMN. Tuntutan rakyat ya, tuntutan rakyat kehendak rakyat atau permintaan rakyat, sorotan rakyat terhadap BUMN kinerjanya seperti apa, itu memang sayup-sayup. Sehingga seorang menteri BUMN kerap tergoda untuk mendistorsikan atau mengkompromis ini menjadi sebuah lahan bagi-bagi jabatan. Ya sangat disayangkan, akhirnya kan belakangan kinerja Pak Erick Thohir ya biasa-biasa saja, tapi juga nggak buruk-buruk amat sih. Saya pikir dengan kinerja seperti itu masih bisa lah dijadi calon presiden karena tidak buruk-buruk amat. Banyak menteri yang jauh lebih buruk dari Pak Erick Thohir kan, yang kerjanya nggak jelas, pertanggungjawaban di media lemah, apalagi mau tanggung jawab sama rakyat. Itu aja. Jadi kalau dikatakan Pak Erick Thohir menteri yang kurang berprestasi, yang tidak berprestasi dari Pak Erick Thohir juga lebih banyak gitu. Oke, jika kita lihat nanti pada saat Pilpres 2024 Pak Erick Thohir tetap akan maju mencalonkan dirinya, menurut Bapak pasangan yang pas untuk seorang Erick Thohir itu siapa? Begini, kalau itu saya rasa kawan-kawan di pengamat-pengamat politik itu pasti punya banyak pandangan yang mirip-mirip ya. Mereka pasti akan melihat Pak Erick Thohir itu sipil, Pak Erick Thohir itu orang Jawa atau bukan,
kemudian basis pemilihannya banyak di mana, nanti dikombinasikan dengan itu. Apakah Pak Erick Thohir mau mengambil pemilih mayoritas Muslim di Indonesia atau tidak? Jadi kombinasinya di sana. Jadi tidak mungkin Pak Erick Thohir besok nanti dipasangkan dengan orang yang backgroundnya mirip-mirip. Pasti backgroundnya diupayakan sekontras mungkin. Yang paling tepat untuk pasangan itu ya tinggal dilihat karakteristik itu yang seperti apa gitu. Baiklah Sobat Citra Indonesia, terima kasih telah menemani kita pada tema hari ini, Erick Thohir jadi gubernur. Jangan lupa untuk kalian terus saksikan channel YouTube Citra Indonesia, dan untuk like, comment, and subscribe, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan sampai jumpa.